Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Bu. Ya berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengaitkan peristiwa pergolakan yang terjadi di Indonesia, yaitu pemberontakan PRRI dan Persemesta, dan bimbingan dalam persoalan negara federal. Jadi apa sih intinya kita harus mengetahui pelajaran pada hari ini, karena penting. Kalau kita nggak tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, itu bakal sulit untuk kita memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Selanjutnya, ada yang tahu kita akan membahas apa pada pagi hari ini? Saya tahu. Silakan Mas Bagus. Ya judul pada hari ini yaitu tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Oke, kita beri aplaus buat Mas Bagus. Kayaknya Mas Bagus tiap hari baca buku ya? Ya saja. Oke, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ada yang tahu awal terjadinya atau penyebabnya sehingga muncul konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan? Ada yang tahu? Belum. Belum. Oke, munculnya adanya konflik dan pergolakan tersebut itu karena adanya pemberontakan PRRI dan Persemesta. Ada yang tahu apa itu PRRI? Belum. PRRI adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Coba bisa diulangi? Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Dan Persemesta itu sendiri adalah Perjuangan Rakyat Semesta. Jadi yang awal kita akan membahas tentang pemberontakan PRRI dan Persemesta. Penyebab munculnya pemberontakan ini diakibatkan adanya rasa kecewa yang dirasakan oleh tentara di Sumatera dan di Sulawesi atas minimnya kesejahteraan umum di Sumatera dan di Sulawesi. Dengan hal ini, maka dari itu terjadilah pemberontakan dan konflik. Lalu ada hal yang mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Tinggi Angkatan Darat atas minimnya kesejahteraan umum tentara di Sumatera dan di Sulawesi. Bisa dipahami? Dan selanjutnya, persoalan ini belum selesai, malah tambah meluas, yaitu pada tuntutan otonomi daerah. Kenapa sih Bu kok bisa ada pada tuntutan otonomi daerah? Itu tadi karena ada ketidakadilan yang dirasakan oleh beberapa tokoh militer dan pusat di daerah tersebut atas minimnya alokasi pembangunan. Jadi di satu sisi tuntutan otonomi daerah itu pemerintah pusat itu tidak adil dalam alokasi pembangunan. Makanya di situ terjadi konflik dan pemberontakan. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi yang tadinya pemberontakan PRRI itu mengenai tentara kita atau minimnya tentara di Sumatera dan di Sulawesi, dan yang kedua itu diakibatkan pada tuntutan otonomi daerah. Nah, ketika terjadi konflik ini pada tuntutan otonomi daerah, dibentuklah dewan-dewan daerah sebagai pejuang dewan-dewan daerah tersebut. Itu ada beberapa dewan. Nah, apa sih tujuannya dibentuk dewan-dewan daerah tersebut, Bu? Tujuannya sebagai pejuang tuntutan otonomi daerah yang dimulai pada bulan Desember tahun 1956 sampai bulan Februari 1957. Jadi agak lama ya pertentangannya. Nah, ketika dewan-dewan ini terbentuk, dewan-dewan ini lalu mengambil alih kekuasaannya di wilayahnya masing-masing. Mengambil alih kekuasaan pemerintahnya di wilayahnya masing-masing. Nah, ketika dewan-dewan daerah itu terbentuk dengan adanya tuntutan otonomi daerah, dari tokoh militer dan pusat pun bahkan ikut antusias atau ikut mendukung, bahkan ada yang tergabung di dalamnya. Nah, dalam pembentukan dewan tersebut ada 3 tokoh penting di Indonesia ikut bergabung di dalamnya. Itu ada siapa saja? Ada yang tahu? Belum tahu. Yang pertama itu ada Syafruddin Prawira Negara. Yang kedua itu
tuntutan otonomi daerah. Nah, yang selanjutnya persoalan BVU, baik yang selanjutnya itu ada persoalan BVU dalam persoalan negara-negara federal. Ada yang tahu kepanjangan dari BVU? Pasti nggak dibaca ini bukunya ya. BVU itu singkatan dari Belgian Comes for Federal Overlay. Dan negara-negara federal adalah negara-negara serikat atau negara kesatuan yang termasuk negara kita sendiri. Nah, BVU dalam persoalan negara federal adalah salah satu konflik yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi adanya konflik ini setelah Indonesia ini sudah merdeka. Bisa dipahami? Nah, ketika itu masalah ini sangat rumit karena di satu sisi BVU ini ingin agar Indonesia melakukan gencatan senjata dan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ini ke Yogyakarta, sedangkan Indonesia sendiri ingin mencapai kekuasaannya. Maka dari itu terjadilah konflik antara BVU dan persoalan negara-negara federal. Nah, tujuan Indonesia ini untuk mencapai kedaulatannya. Nah, ketika Indonesia ingin mencapai kedaulatannya, Indonesia harus berhadapan dengan BVU ini tadi. Nah, maka dari itu terjadilah konflik. Nah, setelah terjadi konflik dan pergolakan ini, di situ ada perundingan atau ada persyaratan agar masalah ini cepat selesai. Masalah ini yang tadinya semakin rumit dan masalah ini nih diawasi oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi BVU dan Indonesia ini diawasi oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tadi BVU dengan tujuan ingin agar Republik Indonesia ini pemerintahannya dikembalikan ke Yogyakarta. Nah, yang tadinya BVU ini nggak sendiri ya, BVU ini ditemani oleh negara lain yaitu negara Belanda. Pasti tidak asing lagi dengan Indonesia dengan Belanda, ya kan? Yang tadinya BVU dan Belanda ini saling bekerja sama, namun setelah adanya kesepakatan, setelah adanya perundingan, setelah adanya persyaratan, BVU ini semakin memihak kepada Indonesia itu sendiri. Karena dengan adanya tadi tercapainya kesepakatan yang hasilnya itu meyakinkan BVU yang semakin memihak kepada Indonesia, dan Belanda tadi ada di bawah pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu tadi materi Ibu sampaikan. Apa sudah paham? Ibu ada 2 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab nanti Ibu kasih nilai plus. Soal yang pertama, siapakah yang termasuk dalam dewan-dewan pembentuk tuntutan otonomi daerah? Silahkan tunjuk tangan. Ibu kasih nilai plus. Saya Bu. Oke, bagus, silahkan. Yang pertama itu ada Dewan Benteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Terus yang kedua Dewan Gajah di Sumatera Utama yang dipimpin oleh Kolonel Tentara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Ya. Terus ada Dewa Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Babian. Terus ada yang terakhir itu Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Brigjen Samuel. Oke. Kedua, silahkan disimak, nanti dapat nilai plus, jangan sampai keduluan sama temennya ya. Ya, Bu. Apa isi dari kesepakatan yang menghasilkan BVU ini semakin memihak kepada Indonesia? Oke, Nabila, silahkan. Yang keras ya, Nabila. Kesepakatan tersebut adalah pengembalian RI ke Yogyakarta. Kompetensi meja bundar diusulkan di Den Haag. Yang ketiga, penghentian pemusuhan RI dengan Belanda akan dibahas setelah kembalinya RI. Oke, kita beri aplaus buat semuanya. Jadi kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan pada materi yang Ibu sudah jelaskan? Saya Bu. Oke, bagus, silahkan. Kayaknya bagus ranking 1 gitu ya. Kesimpulannya yaitu konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara
Bangsa Indonesia bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa. Oke, jadi semuanya itu pasti ada campur tangannya dari negara luar, tidak hanya dari negara Indonesia kita sendiri. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, pesan moralnya, kita sebagai bangsa Indonesia harus menciptakan sesuatu yang baik buat negara kita sendiri. Karena dahulu pahlawan itu berjuang mati-matian sehingga bertumpah darah untuk negara kita. Kita sebagai anak bangsa, kita harus mencerdaskan bangsa kita sendiri dan negara kita sendiri. Pokoknya kalian harus tetap semangat, jangan patah semangat ya. Itu pesan moral dari Ibu. Nah, selanjutnya Ibu ada tugas. Tugasnya kalian buat artikel ya, silahkan dicatat. Oh, Ibu. Kalian buat artikel mengenai perang di Indonesia. Dan itu artikelnya cukup 3 lembar aja ya. Oke, Bu. Disertai dengan penjelasan masing-masing dari gambarnya. Dan tugas yang kedua, itu kalian buat video mengenai perang yang kalian buat di artikel ini tadi. Nah, videonya ini berlangsung selama 3 menit. Nggak hanya kalian monoton ya. Videonya ini harus ditampili dengan beberapa gambar. Contohnya misalkan Mas Bagus ngambil perang Diponegoro. Nah, itu bisa tertera ada gambar pahlawan Diponegoro ataupun waktu ketika berperang, gimana kondisi saat itu bisa dicantumkan. Jadi nggak monoton kalian terus. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini. Gimana, udah ada yang paham semuanya? Oke, kalau udah ada yang paham, kalau semuanya udah paham, Ibu minta Mas Bagus untuk membaca doa dan melafalkan lafal hamdalah. Melafalkan setelah belajar, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu mohon maaf jika ada salah kata.